Halo kawan-kawan semuanya, sedulur sederek lan pini sepuh deng sanak julak hande tolan. Kali ini kita akan berpetualang ke zaman dimana KFC belum ada di desa saya, PLN belum ada, dan McD juga belum ada. Kisah kali ini adalah tentang bangkitnya Mak Lampir setelah tertidur selama 130 tahun untuk membalas dendamnya pada Kiai Ageng Prayogo dan keturunannya. Wah, ini ngiler-ngiler tidur selama itu pokoknya. Sekilas asal-usul Mak Lampir, konon katanya Mak Lampir ini adalah seorang gadis cantik yang bernama Siti Lampir Maimunah. Kemudian kesaktiannya ini diperoleh dari bertapa di bawah Gunung Merapi. Motivasi Mak Lampir mencari ilmu kesaktian ini adalah karena rasa cintanya pada pemuda bangsa gaib, yaitu Datuk Panglima Kumbang. Namun, kesaktian yang didapatkan ini malah membuat Mak Lampir menjadi buruk rupa. Dan Mak Lampir yang menguasai ilmu gabungan Rawa Rontek dan Brajawaluya tidak akan bisa mati selama-lamanya. Diawali dengan, mari kita simak serunya. Pada saat kerajaan Demak berdiri yang dipimpin oleh Raden Patah, terdapat suatu perguruan anggrek jingga yang dipimpin oleh Mak Lampir, di mana Mak Lampir ini menyembah Batara Kala, sang penguasa kegelapan. Lokasi dari perguruan ini adalah di kaki Gunung Lawu, di suatu hutan terpencil, angker, dan terlarang dimasuki manusia. Kemudian di kerajaan Demak nampak diadakan pertemuan pembesar-pembesar kerajaan bersama Kanjeng Sultan Demak. Pertemuan ini adalah dalam rangka untuk menyusun rencana serangan dan penyergapan pada Mak Lampir beserta murid-murid di perguruannya. Di pertemuan itu ditunjuklah Kiai Ageng Prayogo untuk memimpin penyergapannya. Dan pesan dari Kanjeng Sultan yaitu, pimpinlah pasukan Demak, laksanakan tugas luhur untuk menumpas Durjana Malapetaka di atas muka bumi. Binasakanlah Mak Lampir. Oh, ilahi. Kenapa hatiku berdebar-debar seperti ini? Setelah Mak Lampir mendengar berita ini dari pasu penggalanya, Mak Lampir terlihat murka. Akan kuobrak-abrik kerajaan Demak itu. Malam itu Kiai Ageng Prayogo sempat diserang oleh kekuatan gaib kiriman Mak Lampir. Namun dengan ketinggian ilmunya mampu dilenyapkan serangan itu. Tak lama berselang datanglah Kanjeng Sunan Kudus. Di sini beliau sedang berdiskusi atas persiapan penyerangan. Dan Kiai Prayogo meminta nasihat dari Sunan Kudus dan diberikan dua hal, tongkat sakti dan agar membuat peti hitam dan memaku peti itu dengan paku emas untuk menangkap dan membinasakan Mak Lampir. Buatlah peti dari kayu besi hitam. Tapi siapa? Pantai keempat sudutnya dengan pantai emas. Mak Lampir yang mengetahui bahwa lawannya adalah Sunan Kudus, Mak Lampir begitu ketakutan dan mencari lawan sepadan dengan Sunan Kudus. Ditemukanlah ide untuk meminta petunjuk pada penguasa Laut Kidul, yaitu Nyi Roro Kidul. Gusti Roro Kidul. Setelah melakukan ritual pemanggilan, maka datanglah sang ratu legendaris ini. Mak Lampir segera mengutarakan niat, dan di sini Mak Lampir dinasihati agar menyerah saja dan meminta maaf pada Sunan Kudus. Lebih baik kau mengalah, lalu minta ampun. Dengan doanya, dia akan dibela oleh tentara langit. Mau apa kau memanggilku Lampir? Namun Mak Lampir yang tak kenal lelah dan menyerah, meminta dan merayu ratu agar diberi senjata. Setelah itu muncullah sebuah cemeti amarah suli dari tangan ratu dan harus dilengkapi dengan ritual 7 kurban bayi suci. Setelah ritual dilakukan, Mak Lampir siap melawan pasukan Demak. Di tempat lain, para pasukan Demak sedang mempersiapkan peti dan bekal untuk penyerangannya, dan waktu yang ditunggu pun tiba. Dilanjutkan serangan dan penyerbuan ke Gunung Lawu. Setelah perang urat saraf antara Mak Lampir dan Kiai Ageng Prayogo, Tuanmu perguruan sesat. Kuperintahkan kau menyerah. Prayogo, apa kau sudah bosan hidup? pertempuran yang dahsyat itu pun dimulai. Jurus-jurus mematikan dikeluarkan oleh keduanya, dan Kiai Ageng menyerang dengan serangan kilat menembus jantung Mak Lampir, dan Mak Lampir hancur berkeping-keping masuk ke sungai.
Namun tiba-tiba pemandangan yang membuat ciut muncul. Mak Lampir seperti terlahir kembali, dan inilah Ajian Kala, Pralaya Braja andalan Mak Lampir. Kemudian dengan cekatan peti yang sudah disiapkan diluncurkan ke arah Mak Lampir. Mak Lampir yang sudah terjebak ditarik ke dalam peti, kemudian dikunci dengan paku emas dan siap diasingkan. Peti itu dibawa oleh para prajurit menuju ke suatu goa dengan banyak patung-patung sesembahan. Sampai di sini terdengar suara dendam dari Mak Lampir. Aku akan menuntut balas pada semua keturunanmu. Prayogo, ingat! Diawali dengan doa, kemudian pukulan sakti Kiai Ageng Prayogo menghancurkan gua dan menutup mulut gua itu. Berlanjut ke 130 tahun kemudian, yang mana Kiai Ageng Prayogo dan Sultan serta penduduk di masa penyergapan Mak Lampir sudah meninggal dunia. Kemudian nampak warga membawa anjing-anjing piaraannya untuk berburu. Sesaat selepas mereka melepas anjing-anjingnya untuk berburu babi, tiba-tiba salah satu pemburu yang bernama Sarma terperosok ke sebuah lubang yang ternyata itu adalah gua tempat Mak Lampir diasingkan dengan petinya. Setelah kawannya yang bernama Sajan turun ke gua untuk menolong temannya, nampak aura mistis begitu kental di gua itu. Aku tidak tahu. Tak lama kemudian, dua orang ini melihat sebuah peti dengan tumpukan kayu dan batu. Mereka penasaran dan hendak melihat isi peti itu. Di awal mereka sudah menemukan paku peti itu dari emas. Mereka menganggap di dalam peti itu pasti ada emas yang lebih banyak. Iya. Peti ini lebih banyak emasnya lagi, Jan. Setelah mereka berhasil memindahkan kayu dan batu yang menindihnya, penutup peti itu pun dibuka. Sarjan melihat isi peti itu adalah mayat wanita tua yang tak lain adalah Mak Lampir. Sedangkan Sarma melihat isi peti itu adalah emas. Kau serakah, Sarma. Kau ini, Sarma. Semuanya emas. Saat Sarjan mengajak pergi, Sarma mengira Sarjan ingin menguasai harta itu, dan terjadilah perkelahian sengit yang menyebabkan Sarjan tewas. Saat Sarjan ditendang, dia terlempar masuk ke atas peti itu. Darah yang mengalir dari Sarjan menetes ke mayat Mak Lampir dan membuat Mak Lampir bangkit setelah 130 tahun tertidur pulas. Kemudian Sarma tewas dibunuh Mak Lampir. Malam-malam di desa itu dipenuhi dengan suasana mencekam, ketakutan mistis dan anarkis. Ahmad, anaknya Pak Kajan. Kenapa dia? Kemudian berita ini sampai ke Mataram. Para punggawa kerajaan pun bersiap dan berniat membasmi Durjana, penyebab kekacauan itu. Hamba sendiri yang akan meringkus Durjana itu. Kemudian malam hari nampak seorang wanita tua berbaju putih yang bernama Nini Towok sedang mengejar seseorang ke lingkungan kerajaan Mataram. Sempat bertarung dengan beberapa prajurit kerajaan. Kemudian diakhiri dengan pertempuran dengan seorang kiai. Akhirnya Nini Towok ini tertangkap pasukan kerajaan. Setelah itu Nini Towok ini diinterogasi dan ditawan. Masukkan nenek ini ke dalam kerangkeng. Dan ternyata sang kiai tersebut adalah jelmaan Mak Lampir untuk mengelabuhi Nini Towok. Keesokan harinya seorang prajurit melapor ke Patih bahwa Nini Towok melarikan diri, dan setelah dilihat besi penjara itu sudah bengkok tak karuan. Nampak Nini Towok ini adalah seorang yang memiliki ilmu kanuragan yang mumpuni, atau bukan orang sembarangan, atau orang yang sangat pendekar. Tangkap perempuan pengacau itu. Hidup atau mati. Kemudian pasukan kerajaan diperintahkan untuk menyergap Nini Towok hidup atau mati. Di suatu sudut desa nampak anak-anak sedang bermain mainan jadul. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Mak Lampir. Salah satu anak itu bernama Sembara, dan dialah keturunan Kiai Ageng Prayogo. Tujuan Mak Lampir di sini adalah untuk mencari keturunan Kiai Ageng Prayogo untuk dihabisi atas dendam lamanya 130 tahun yang lalu. Anak Karun Hambali. Saat anak-anak desa itu selesai belajar mengaji, di tengah perjalanan dikejutkan dengan bau kemenyan dan suara wanita terkekeh-kekeh. Cuma bau kemenyan aja. Mak Lampir sedang mengejarnya, dan nampak Nini Towok sepertinya sedang menjaga anak-anak ini, meski anak-anak itu tak menyadarinya. Kemudian mereka terus berlari sampai ke rumah dan beristirahat.
Di keheningan malam dan terdengar suara-suara binatang bersahutan, Aji nampak terbangun karena suara jendela yang bergoyang-goyang. Kemudian muncul mak lampir mencekiknya. Tiba-tiba datanglah Nini Towok menyerang mak lampir. Dengan ajian meringankan tubuh, mereka mencari tempat enak untuk berkelahi ala pendekar hebat. Pertempuran sengit pun terjadi dan beberapa kali Nini Towok terkena pukulan-pukulan mak lampir. Kemudian pertempuran ini usai dan mereka pun pergi. Keesokan harinya nampak para penduduk geger, kemudian datanglah pembesar kerajaan mengecek keadaan warganya. Nampak seorang wanita terkapar dan diceritakan juga anak bapak Raisman yang bernama Farida sempat diserang mak lampir, akan tetapi gagal dan mak lampir pun kabur. Mungkin ada sesuatu pada diri anak itu. Kemudian para pembesar kerajaan ini membicarakan Farida yang tak mampu disentuh oleh mak lampir. Setelah Farida dipanggil dan diajak bicara, ternyata mak lampir tak mampu mencekik Farida. Kemudian pembesar-pembesar ini memeriksa Farida dan ternyata Farida diberikan Raja Wahyu Agung oleh Nyi Bidara atau Nini Towok. Di tempat lain Nini Towok atau Nyi Bidara terlihat terluka setelah bertarung dengan mak lampir. Kemudian dia mendatangi teman seperguruannya. Di sini Nyi Bidara menceritakan bahwa mak lampir bangkit dan ingin menuntut balas atas keturunan Kiai Ageng Prayogo. Ada keturunannya. Keturunan Kiai Ageng Prayogo? Mak lampir yang pernah diceritakan guru kita dulu? Kemudian saat warga menceritakan kejadian munculnya wanita tua menyeramkan di suatu warung kopi, Nyi Bidara mendengarnya. Suara yang terkikik-kikik, Kang. Aku panggil. Malam itu Nyi Bidara sengaja memanggil mak lampir untuk ditantang duel. Setelah itu mak lampir pun datang. Keparat. Ngomong apa kau? Aku Nyi Bidara. Mereka pun bertempur dengan jurus-jurus dan pukulan mematikan dari keduanya. Saat mak lampir mengeluarkan pukulan-pukulannya, Nyi Bidara melawannya dan film pun usai. Film ini sungguh sangat keren dengan menggugah kenangan masa kolosal. Film mak lampir memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan selalu bahagia apapun keadaannya. Susah senang, menang dan kalah, selalu ketawa. Sekian dari kami dan mohon undur diri. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.